Halo, selamat datang di Islah ID. Gua Tasori. Saya Ahmad Zulfikar. Dan hari ini kita akan ngebahas satu topik yang ternyata relevan banget kehidupan kita sehari-hari. Di mana seseorang ketika mengalami masa lalu yang buruk dan beberapa di antaranya akhirnya di masa depannya itu dia menjadi orang yang buruk. Maksud lo trauma? Yes, trauma, betul. Trauma. Jadi yang tadinya itu dia baik, tapi pada akhirnya dia menjadi orang yang jahat. Ya, trauma itu mengakibatkan beberapa hal yang sifatnya simultan ya. Simultan itu maksudnya berkelanjutan. Maksudnya dalam konteks bahwa orang yang trauma itu meninggalkan hal-hal yang buruk di masa dewasa. Barangkali kekerasan yang ia alami sejak kecil atau kemudian kondisi hidup yang membuatnya mengalami trauma, misalnya terlunta-lunta ataupun ditinggal orang tua. Hal-hal yang semacam itu membekas dalam kehidupan seseorang sehingga pada masa dewasanya kalau dia tidak bisa lepas dari trauma itu, ya akan mengakibatkan hal-hal yang berdampak negatif gitu. Gitu. Paham. Ya, oke. Dan itu juga gue di sini tuh pengen nanya yang masih berkaitan, tapi ya tadi sebagian udah dijawab nih. Jadi gue tuh suka banget sama ada salah satu film anime One Piece. Nah, itu ada satu karakter namanya Kaido. Dia adalah sosok yang jahat, yang suka menggunakan kekerasannya untuk membuat dunia itu taat kepadanya. Nah, ketika ternyata ada kilas balik di situ, Kaido itu pada awalnya menjadi orang yang baik, seorang pemimpin, memiliki jiwa pemimpin ya. Nah, ternyata di masa lalunya itu dia mengalami diskriminasi, terus kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar. Akhirnya dia memiliki kepercayaan bahwa untuk menciptakan kedamaian harus melakukan kekerasan. Dan itu juga terjadi kepada film Joker. Orang baik adalah orang yang dikhianati, orang baik adalah orang yang dijahati. Nah, menurut Ustadz nih, ada nggak maksudnya tuh penjelasan ini sebaiknya tuh seperti apa? Dalam korelasi agama ya? Yes, perspektif Islam itu sendiri. Kayaknya menarik deh. Ada nggak? Ya, kita berangkat dari mudah ya, kata mudah itu, bahwa agama itu datang sebagai hal yang sifatnya untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, bukan hanya sekedar sisi dohir tetapi juga sisi batin. Nah, dalam konsep yang seperti ini ada yang sifatnya tazkiyatun nafas, yaitu penyucian jiwa. Jadi memang potensi manusia itu dipengaruhi oleh faktor luar, itu memang ada, ya kan? Kemudian tapi di dalam diri manusia juga dititipkan potensi kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu mengilhamkan kepada manusia kebaikan dan ketakwaan. Nah, kemudian qad aflaha man zakkaha, benar-benar beruntung orang-orang yang mensucikannya. Maksudnya mensucikan jiwa itu. Barangkali ada kekecewaan atau trauma atau pengkhianatan atau hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu, maka hal itu korelasinya bisa kemudian berdampak ketika seseorang dewasa. Atau kemudian kejahatan itu muncul ketika dia misalnya menjadi orang tua yang berupaya misalnya atau berbalik kepada anaknya. Misalnya kalau dulu orang itu oleh ayahnya diberi pendidikan yang keras sampai kemudian dipukul atau dihajar, maka
besar kemungkinan trauma itu akan membekas pada diri seseorang yang kemudian mengakibatkan orang tersebut menimpakan hal yang sama kepada anaknya. Jadi itu adalah hal yang kemudian hampir menjadi sebuah perilaku yang simultan dari orang tua kepada anaknya. Turun menurun ya? Turun menurun kayak gitu. Jadi ya bagaimana cara kita untuk menyelesaikan hal tersebut? Ya mestinya nggak harus instan. Karena perilaku itu mengubahnya itu nggak harus instan. Tapi perlu latihan yang kemudian sehingga menjadi habit. Kemudian orang tersebut terbiasa dengan kebiasaan barunya, habitnya itu, sehingga hal itu membekas dalam jiwa. Karena bagaimanapun seperti yang ditegaskan dalam agama, bahwa perbuatan itu akan membekas di dalam hati. Maka ketika seseorang berbuat baik, ya kan, orang tersebut akan tidak enak kalau tidak berbuat baik. Kebiasaan kan gitu. Misalnya begini, kalau orang sudah terbiasa nyuri, kemudian nipu, dia kalau nggak nipu nggak bisa makan, nggak enak kan gitu. Dia kalau kemudian nggak nyuri barang orang lain nggak makan, gitu. Padahal untuk makan saja dia tinggal minta, daripada nyuri itu kan masih bagus itu. Sama halnya kebalikannya, bahkan seseorang itu ada yang disuruh bohong itu loh nggak bisa, karena dia sudah terlalu sudah biasa jujur dalam kehidupan sehari-harinya kan. Gua banget. Oke. Ini silakan terkait masalah ini nih akan sangat luas ya, panjang. Ya, dan gue ini udah menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya, sengaja gue tulis di handphone, jadi biar gue nggak lupa, ya gue tulis aja. Ya sambil elaborasi kemana lah kan, gitu namanya juga podcast kan gitu. Ini yang pertanyaan pertama nih, tapi ini masih ke umum ya. Jadi gimana sih ngatasi stres atau trauma dalam hidup? Apa nih? Stres itu kan tekanan. Stres itu tekanan yang kadang begini loh, dalam secara konsepnya kan gitu. Stres itu tidak dipahami atau seseorang tidak paham bahwa dirinya stres. Dia menelan semua pekerjaan dan rutinitasnya itu sebagai sebuah tantangan gitu. Tapi pada hakikatnya dia stres. Nah, beberapa pelampiasan itu ada bagi orang yang mengalami stres, ada yang baik dan ada yang buruk. Akibatnya ya? Akibatnya, misalnya kalau untuk menghilangkan stres, misalnya dia ngobat menjadi tenang, kan gitu kan? Atau pergi dugem cari hiburan, gitu kan? Yes. Terus kemudian ada yang positif kan gitu. Positifnya itu olahraga, melakukan hal-hal yang rutin yang dia sukai kan gitu, atau mencari kesibukan atau hiburan yang halal gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan tapi tidak memberikan dampak secara instan. Ini yang perlu dilakukan, ya kan? Artinya ketika Anda stres kemudian Anda sholat sampai misalnya 12 rakaat kan gitu, habis itu ya stres lagi. Okay. Tapi ya harus kemudian ketika mengalami stres atau mengalami bingung atau mengalami kesendirian atau mengalami apa yang membuat Anda tertekan, ya kan? Maka apa yang membuat Anda nyaman dan itu positif, lakukan. Nah, atau bahkan ketika Anda stres itu terus-menerus, ya Anda harus melakukan penawarnya secara terus-menerus. Yang penting
diri sebenarnya kan itu selesainya itu dari diri sendiri, yaitu ketika Anda mampu melupakan tekanan itu. Tekanan itu ada dari dalam, lalu kemudian Anda bisa melepaskan dirinya atau darinya atau melupakannya, melekatan bukan melekatan itu ya, nanti Anda akan bisa keluar karena dalam diri manusia itu ada self defense. Self defense itu ya pertahanan diri secara otomatis yang tidak diberikan kepada orang lain. Disinilah hikmahnya manusia itu diberi lupa. Lupa pun anugerah. Lupa anugerah. Andai kata kita nggak lupa, akan teringat terus itu. Misalnya, misalnya ente diputus sang kekasih, kan gitu kan, merasa hancur, merasa patah kan. Gua yang paling menderita nih. Paling menderita se-alam kan gitu. Tapi lama kelamaan ente bisa melupakan itu. Yes. Nah, cara cepat melupakannya ya alihkan perhatian dan fokusmu kepada hal lain yang bermanfaat. Toh lama kelamaan 2 hari 3 hari kalau Anda rutin, ya insya Allah kemudian itu bisa lupa lagi. Meskipun nanti datangnya itu datang lagi tapi nggak sesakit yang pertama kali. Sudah terbiasa kan gitu. Oh, udah kebal. Kayaknya kamu sudah sering diputus cinta ya. Iya. Udah menjadi imunnya udah bagus. Cara melupakannya juga sudah hafal kan gitu kan ya. Nah, berarti ketika kita sudah stres, artinya pikiran kita kan memang semraut ya. Kita tuh sulit untuk menemukan jawaban-jawaban atas solusi dari persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, berarti ketika kita mengalami seperti itu, kita perlu dukungan orang lain. Ya jelas. Ya kan? Gimana tuh? Cara dukungannya seperti apa? Afeksi, dukungan ya dari orang lain yang mendukung langkah-langkahmu untuk terus positif ya. Itu sangat perlu. Maka dalam beberapa hal curhat itu menjadi obat. Curhat. Beban ketika itu kemudian dikeluarkan, meskipun itu ada yang sifatnya itu melekat ya. Tapi kalau sudah dibicarakan dengan orang lain, kemudian kita membuka diri dan menerima saran, itu kemudian akan mengakibatkan hal yang positif kepada Anda. Setidaknya ketika Anda mengobrolkan problem Anda kepada orang lain atau yang menjadi stressing Anda kepada orang lain, Anda akan merasa agak sedikit plong. Maka dulu itu kita diajarin pujian. Tombo ati iku 5 sakwernane. Obat hati itu ada 5 perkara. Salah satunya itu adalah wong kang soleh kumpulono. Berkumpul dengan orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh. Maksudnya soleh di sini perilakunya baik, gitu. Para ulama, ya kemudian teman-teman dari lingkungan yang tidak toksik, nggak toksik ya kan gitu. Jadi mereka itu selalu memberi getar vibe atau energi yang positif kepada Anda. Nggak ngajak Anda untuk kemudian maksiat, nggak ngabisin duit, nggak ngobat atau apa. Tapi Anda mengajak hal-hal yang positif, namanya laki-laki naik gunung, kemudian ngajak sholat jamaah, sholat malam 100 rakaat untuk ngelatih fisik dan ngelatih jiwa. Wah, berat. Lo kok berat kan gitu. 100 rakaat. Tapi kan kalau dilakukan bersama kan enak. Misalnya di gunung atau di mana. Oke. Jadi gimana circle Anda gitu saja. Kalau circle Anda itu orang-orangnya positif kan gitu. Kita bisa positif. Kita bisa positif ya. Mau nggak mau kita itu dekat penjual minyak wangi ya paling tidak kena baunya ya kan gitu. Gitu ya. Dan ketika kita punya penderitaan, punya masalah, kita harus mencari dukungan kepada orang. Iya, dukungan itu ya wong kang soleh kumpulono. Yes. Jadi kalau wong kang rusak kumpulono jadi malah rusak lagi. Iya, dan ngumpul kok kemudian minum toa. Ngumpul kok kemudian minum minuman keras. Kan nggak mungkin. Iya, lupa sementara ya. Lupa sementara, habis itu pusing lagi kan gitu. Jadi
kalau kumpulannya orang soleh ya kita setidaknya kan gitu ya ada getar-getar atau pengaruh dari orang soleh, maka ini penting ini gitu. Oke. Dan ternyata untuk curhat juga kan kadang nih ketika kita curhat, kenapa sih dengan orang soleh? Ya karena hanya dengan orang soleh kita nggak akan dihakimi. Biasanya ketika kita curhat sama orang yang asal curhat aja nggak melihat orangnya, biasanya dihakimi. Dasar lu punya banyak dosa ya, lu itu ya. Akhirnya mau curhat nggak jadi. Tapi sebenarnya sih tidak semuanya orang itu bisa menerima diri kita. Ya kan? Meskipun orang soleh kadang kalau dia terlalu ketat menjalani agama, ya akhirnya tidak bisa menjustifikasi gitu loh. Nah, jadi orang solehnya juga pilih-pilih ya. Pilih-pilih artinya yang kemudian bisa memberi solusi, sabar. Soleh itu ya soleh secara emosional dan soleh secara intelektual. Bahkan soleh emosional, soleh intelektual itu nanti terlihat dari perilakunya, tindak tanduknya. Karena juga tidak sedikit loh orang yang bisa memahami masalah begitu. Betul. Misalnya begini nih, kalau kita ini dekat dengan misalnya seorang mursyid sufi, seorang mursyid toreko, dia memandang semua manusia itu sama. Gitu. Tanpa pandang bulu, baik yang ahli maksiat maupun yang soleh. Saya harus ketemu sama mereka. Nah, maksudnya gini, dulu itu ada cerita begini. Saya tanpa sebut nama karena mungkin orangnya tersinggung nanti karena ini harus diumbar. Oke. Jadi begini, terkenal kan mursyid sufi itu doanya ijabah. Yes. Nah gitu, akhirnya seorang PSK itu datang karena nggak laku. Gitu. Terus minta laku kan stres ya. Mana harus hidupin anak lagi kan gitu. Lalu datang kemudian ke seorang kiai yang sepuh kan gitu. Jadi ketika di situ dia, yai saya ini kan udah menjaga penampilan tapi kok nggak laku-laku sih kiai kan gitu. Bu ya saya ini disuwuk kan gitu, didoain kan gitu agar laku kan gitu. Kamu pingin laku tak? Iya, ya sudah gini. Akhirnya didoain sama kiai agar laku. Kiai kok kemudian justru mendukung maksiatnya. Tapi dalam pandangan kiai dia berpandangan bijak. Ada hal lain kan gitu. Akhirnya didoain dan benar laku keras. Benar Mas Tasori. Dalam 2 minggu selanjutnya dia itu rame. Malam itu sampai 4 kali di booking. Sampai akhirnya pada puncaknya dia itu harus ngalami booking selama 7 kali semalam. Bayangin apa enggak kiu kamu gitu. Akhirnya dia setelah itu balik lagi ke kiai. Ampun kiai. Cabut lagi doanya. Ampun. Akhirnya di situ dia tobat. Di situ dia tobat. Ada hikmahnya. Dia kemudian baiat langsung masuk toreko. Di situ kemudian tiap harinya ya dia akhirnya karena di situ nggak ada tukang masak ya, dia jadi juru masak. Terus kemudian anaknya yang itu ya udah sekolah di sini aja. Orang alim itu. Nah maksud saya itu bisa mengubah real. Artinya nggak memandang seseorang itu bahwa sekarang ini dia maksiat. Orang ini lagi jatuh nih kan gitu. Tapi dengan petunjuk Allah dia mau datang ke kiai. Dia datang ke seorang mursyid dan minta didoakan. Tapi justru doa pengasihan yang makbul itu justru membuatnya dia taubat. Iya. Meskipun dia sudah mendapatkan kenikmatan laris hingga 7 kali booking. Termasuk maksiat kan, meskipun didoakan. Nah iya, tapi jalan tobat seseorang itu kita nggak ngira. Iya, jadi betul. Ya carilah orang-orang yang seperti itu yang tidak mudah menghakimi kita, bahkan mendoakan kita. Ya agak sulit memang kayak gitu. Tapi itu sebagai contoh ya. Sebagai contoh biasanya ya orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah banyak makan garam kan gitu. Berarti tadi itu kan curhat ke orang alim sebagai salah satu strategi kita agar terlepas dari traumanya. Dan ada juga meskipun nggak curhatnya melalui orang, itu kita bisa curhat melalui tulisan.
Kan kadang kita tuh takut untuk dihakimi sama orang yang mungkin teman-teman bisa tuh curhat sama tulisan, kita nulis masalah-masalah kita, atau mungkin kita bikin podcast direkam. Iya. Ya kan? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ya intinya begini, untuk yang ini ya, buatlah hal yang positif yang Anda mengeluarkan beban itu. Nah, gitu kan. Jadi ketika Anda sudah mengeluarkan beban, Anda terasa plong. Dan itu ketika diulangi tekanan yang ada atau stressing yang ada, itu kemudian tidak membuat Anda mengalami stres yang sama dengan tekanan yang pertama. Gitu. Oke. Ini dari trauma ya. Trauma itu kan terbagi ya, antara trauma kecil, trauma besar. Trauma kecil itu apa maksudnya? Trauma kecil itu ya masalah-masalah yang kecil, yang traumanya itu ya cepat hilang. Tapi ada trauma-trauma yang ini perspektif gua ya. Ada trauma-trauma yang tadi kayak kisah Kaido, yang seorang yang baik memiliki kekerasan di masa kecilnya, akhirnya ketika dia sudah dewasa dia menjadi orang yang sangat jahat. Itu kan trauma besar. Nah, itu penanganannya apakah berbeda ya? Harus berbeda ya? Ya, trauma kecil, trauma besar itu menurut pengetahuan saya, ya nanti kalau salah mohon diingatkan. Orang itu bisa trauma, tapi kadang dia tidak tahu di mana dia trauma. Oke. Kemarin itu saya membaca ya sebuah kisah. Orang itu padahal dia pelatih yoga, instruktur yoga, kemudian ahli reiki, tenaga dalam, kan gitu kan. Dan kemudian orangnya itu seolah-olah untuk hal-hal yang sifatnya kejiwaan itu dia sehat. Yes. Nah, tapi pada hakikatnya dia sendiri ngerasa Di hati ya. di hati. Setelah di-scan dengan cara dia kan gitu, dengan olah batin dan sebagainya, dengan yoga dan tenaga dalam, ternyata dia itu di usia yang sudah 40 tahun setengah baya gitu ya, dia itu mengalami trauma. Apa itu traumanya? Kata harus. Oh, Kata harus. berarti penuntutan waktu dulu. Di kecilnya itu orang tuanya selalu kan, kamu harus jadi nomor 1, kamu harus jadi yang terdepan, kamu harus jadi yang Sekecil itu ya. sekecil itu. Lama itu ternyata dia membenahi dirinya sendiri untuk selesai dengan trauma kata harus. Bahkan itu terlihat ketika Anda harus menjalankan tugas ini. Ketika dia dengar kata harus, dia langsung gini, mundur. Kaget ya. Kaget. Nih, Nah teman-teman. itu tuh hal-hal yang semacam itu kemudian kita nggak tahu trauma kita di mana. Iya, berarti kita perlu refleksi mungkin ya. Kalau sebelum tidur kita merenung, mungkin kita bisa menemukan trauma-trauma kita yang sudah terjadi di hidup kita dan kita nggak menyadari itu. Nggak menyadari. Yes, mungkin kita ada ya. Ada ya, ya ada. Semua orang punya problematikanya sendiri. Punya masa lalu yang buruk masing-masing. Yang selesai dengan dirinya sendiri itu, yang sudah terbukti itu nabi. Nabi. Jadi iya, itu contoh realnya. itu realnya. Dan beliau bisa mengatasi itu. Mengatasi dulu Dengan dikejar-kejar kesabaran. orang. Dulu dikejar orang jahiliyah sampai diboikot, sampai diapain kan gitu. Tapi kenyataannya ketika mereka masuk Islam, Khalid bin Walid yang pernah nusuk giginya dengan tombak sampai rompal, mohon maaf, giginya itu, nyatanya Nabi itu bisa memaafkan. Ketika Khalid datang masuk Islam, kemudian minta diampuni dosanya, maksudnya minta dimintakan ampun kepada Allah, Rasulullah itu langsung mendoa. Iya. Segitu gampangnya. Artinya apa? Rasulullah itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah, contoh yang seperti itu, maka wal afina aninnas, salah satu bentuk ketakwaan ya. Dan ketakwaan itu yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina aninnas, mampu memaafkan manusia. Memaafkan, kata afi sama ghafara itu melupakan. Bahwa manusia itu bisa berubah, kemudian dia ketika masuk Islam dan bisa menjadi berjasa besar kepada Islam, maka kejahatan-kejahatan yang dahulu itu dihilangkan oleh Rasulullah. Berarti Dalam diri Rasulullah, bahwa dulu
Amr bin As itu pernah nusuk pipi beliau saat di perang Uhud. Dimaafkan. Artinya lihatlah orang sekarangnya. Iya, bukan dari masa lalunya. Iya, sekarangnya. Dan orang itu bisa berubah kalau kita percaya kepada pendidikan. Nah, kalau kita nggak percaya kepada pendidikan, ya Anda akan terbelenggu oleh pikiran Anda sendiri. Dan itu salah satu jebakan. Gitu, jebakan gitu. Ketika kita terpenjara oleh diri kita sendiri. Nah, terpenjara, terbelenggu ya. Ya kita akhirnya akan menderita sendiri. Gitu. Dan kita akhirnya nggak perlu mati, Pak, untuk merasakan siksa neraka. Iya. Ya kan? Sudah merasakan sebelum mati. Kita misalkan membenci orang ya atas masa lalunya, punya rasa iri dengki. Kita sudah merasakan penderitaan loh. Iya. Sebelum kita masuk neraka. Iya. Itu boleh juga itu. Ya kan? Ya, oke. Jadi memang kita harus menjaga diri kita, menjaga diri kita, lepaskanlah kan gitu. Nah, yang kalau orang itu kalau dalam bagaimana sih untuk lepas dari diri sendiri, lepas dari belenggu diri sendiri, selesai gitu ya. Selesai dengan sendiri. Satu, yunfikuna fis sarra'i wa dharra'i, menafkahkan dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Maksudnya? Artinya hidup kita ini kan nggak lepas dari susah dan senang. Baik senang maupun susah, itu ya kita harus menafkahkan. Menafkahkan itu bentuknya apa ya? Kalau punya harta ya harta, kalau diri ya diri, kalau ide ya ide. Pokoknya menjadikan dirinya itu efektif dan bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Jadi jadikan dirimu sebagai sumber manfaat bagi orang lain. Itu yang pertama, untuk melepaskan dari diri sendiri. Kemudian wal kadiminal ghaido. Wal kadiminal ghaido itu menahan amarah. Gue bilang ya, nggak ada yang selesai dengan marah. Apapun itu nggak ada yang selesai dengan marah. Sulit. Nabi itu kalau marah itu kelihatan dari rona makanya itu cuma merah gitu aja. Tapi ya kemudian udah nggak mau ngomong gitu aja, terus ngindar gitu aja. Lah, maka dalam satu hadis itu disebutkan laisa sadidu bisurah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat itu bukanlah orang yang nanggulan. Bukan. Ya, suka banting, tapi wa innamasyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Gitu. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Lah itu dicontohkan Nabi. Dan itu yang paling berat. Menaklukkan diri sendiri. Mengontrol Mengontrol nafsu, ambisi. Betul. Itu. Terus yang terakhir wal afina anin nas, itu tadi mampu menghapus kesalahan orang lain. Legowo. Ya jadi terima, nama juga manusia. Merelakan, pernah salah ya sekarang mau tobat ya udah diterima. Gitu. Nah, nanti kalau kemudian balik lagi ya salahnya sendiri kan gitu. Nah, maka dari itu ketika itu wallahu yuhibbul muhsinin, ketika Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, maksudnya 3 hal tadi, ya kan? Maka disitulah dia akan mendapatkan cinta kasih Allah, mahabbah kepada Allah. Lah mahabbah kepada Allah itu ya orang itu akan mendapatkan pencerahan. Kedamaian, kemudian hubungan yang semakin dekat dengan Allah. Bahkan ketika dia mahabbah dengan Allah, ya semua orang itu ketika melihat makhluk termasuk manusia, itu pandangannya bukan lagi pandangan seneng atau suka, tapi ainur rahmah, melihatnya dengan pandangan kasih sayang. Allah itu dimaksiati, dikafiri atau dilanggar perintahnya, dia masih ngasih hidup orang. Jadi Rahman Rahimnya itu tercermin dari dia. Ustaz, ini keren banget ya. Awalnya nih, ketika saya punya masalah, gue itu ya selalu menghindari perspektif dari agama. Karena biasanya ketika gua ada masalah ya, mereka tuh bilang bahwa lu
lu mah kurang ibadah, wah lu mah banyak dosa. Tapi ketika gue nih ngobrol sama lu nih Ustaz, beda, asem ternyata. Ya agama malah jadi salah satu solusi. Ini salah satu solusi untuk kita bisa lepas dari masalah, dari trauma. Ya tinggal penggalian saja. Artinya apa saja itu ada dalam agama. Al-Quran itu turun hudalinas. Begitu mudahnya ya agama. Hudalinas itu ya maksudnya memberi petunjuk kepada manusia. Ya lu cari apa saja dalam Al-Quran. Kalau daya pengertian atau daya imajinasi Anda dan mengartikulat memaknai Al-Quran dalam dan sesuai dengan apa yang Anda lakukan dan kemudian diberi petunjuk oleh Allah, ya Anda akan sampai di situ. Ya inilah Islam. Nah ini Islam Begitu mudah. hal-hal yang sifatnya mudah. Karena apa? Ya agama itu mudah. Nah, gitu aja. Betul. Oke. Jadi gue tuh selalu merasa bahagia ya ketika gue tuh ketemu sama orang-orang seperti lu, Ustaz. Jadi akhirnya tuh ketika ngobrol agama itu ribet, enggak, gampang banget. Ya agama sebagai terapi stres memang banyak potensi yang dapat digali dalam agama. Bukan hanya sekedar, kalau ilmu itu kan dasarnya itu kan ada nakli, ada akli. Biasanya kalau orang-orang yang tanpa agama itu menemukannya secara eksperimental. Yes. Jadi pengalaman nyoba ini gagal, nyoba itu gagal. Tapi ada juga yang kemudian petunjuk langsung dari Allah, gitu. Yang biasanya itu kemudian ditemukan oleh para nabi. Nah, nabi itu yang mengalami sendiri pencerahan jiwa, akhirnya mendapat wahyu atau rasul ya, lalu kemudian disampaikan kepada manusia. Karena tidak semua manusia itu bisa nyampe langsung kepada Allah, maka ada manusia pilihan. Nah, itu yang disebut dengan rasul. Iya. Dan gitu. Kemarin juga gini, gue itu ngobrol sama temen, dan dia itu tidak percaya, bukan tidak percaya, lebih skeptis terhadap agama Islam itu sendiri. Karena pengalaman pribadinya ketika dia bertanya dengan orang-orang itu tidak menemukan jawaban dari Islam itu sendiri. Nah, akhirnya ada satu momen orang tuanya meninggal. Nah, ketika orang tuanya meninggal, dia tuh pas ngangkat jenazahnya ke dalam kuburan, dia cerita, gue tuh nggak butuh penjelasan yang logis pada saat itu, kata dia. Gue tuh ngerasain kayaknya Tuhan kok kayak datang gitu. Tuhan itu kayak datang melalui pengalamannya itu, momen itu. Dan akhirnya sekarang dia kembali lagi beribadah, kembali sholat lagi, meskipun memang dia Islam ya. Cuman ya dia nggak sholat karena dia nggak skeptis gitu, skeptis. Dia belum menemukan apa sih hakikatnya Islam. Dan dia menemukan ketika ada momen orang tua itu meninggal. Jadi betul, kita tuh akan mendapatkan jawaban nggak melulu dari orang alim. Kadang melalui pengalaman pribadi juga kita bisa dapat di situ. Ya seperti para nabi. Ya sekarang udah sholat apa belum? Sekarang dia udah sholat. Yang tadinya nggak sholat dia udah sholat. Bagus. Jadi dikasih hidayah itu. Iya. Dan Allah memberikan hidayah kepada hambanya juga dengan cara-cara yang mudah. Gitu ya. Ya kan? Cara yang tidak kita sangka-sangka. Iya. Ya seperti PSK tadi. Pingin laris malah tobat. Bener. Nah, makanya kayak gue tuh ya obrolan kayak gini nih ya, yang justru tuh harus tersebar ke orang-orang. Ya mudah-mudahan saja didukung oleh para pemirsa ya. Buat teman-teman. Channel ini bisa berkembang. Iya. Jangan lupa subscribe. Jadi betul, ini harus subscribe ini. Subscribe, bagikan, like ya kan gitu. Like, komentar, kasih saran dan kritik. Oke. Ini ngomong-ngomong jam berapa ini? Ini ya udah 30 menit ini. Lebih. Kita pamit aja yuk. Pamit. Iya, karena mungkin banyak yang lain. Statement terakhir belum? Oh, statement terakhir. Iya, ada. Okay. Dari kita berdua nih, saya juga mau ngasih statement nih. Jadi statement saya, berubah itu nggak instan, tapi bertahan. Anda ingin sembuh dari trauma, stres dan sebagainya, lakukan hal itu secara istiqomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Oke, itu aja. Masuk. Oke.
Sekarang lo. Kalau gue gini, ketika kita mengalami masa lalu yang buruk, itu bukan jadi alasan kita untuk melakukan keburukan. Bukan hanya lu, banyak orang yang mengalami penderitaan dalam hidup ini, tapi mereka bisa memilih di jalan kebaikan. Masa lu nggak bisa sih? Itu aja. Itu aja ya. Yes. Saya Ahmad Zulfikar, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.